Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang analisis statistik korelatif. Nah, apa itu analisis korelatif? Ya, analisis ini itu disebut juga dengan analisis asosiatif, jadi yang bertujuan untuk apa? Untuk mengetahui hubungan yang terjadi antar variabel. Jadi dalam penelitian kan kita ingin mengetahui hubungan antar variabel. Nah, hubungan itu kita bisa menggunakan analisis korelatif. Nah, contohnya ya, misalkan ada judul hubungan antara motivasi belajar dengan hasil belajar siswa. Jadi ada variabel motivasi dan juga ada variabel hasil belajar. Nah, kita ingin mengetahui hubungannya ya. Apakah misalkan ketika motivasi anak itu naik, itu juga hasil belajarnya naik, atau sebaliknya gitu ya, ketika motivasi turun, hasil belajar juga turun. Nah, ini termasuk kemudian penelitian yang menggunakan analisis korelasi. Nah, atau misalkan ini ya, ada judul lagi ya, korelasi antara tebal daun ya dengan laju transpirasi tumbuhan. Nah, jadi ada data atau variabel tebal daunnya ya, dan juga ada data laju transpirasi. Nah, data seperti ini ya, kita ingin melihat hubungannya. Nah, kita menggunakan analisis korelasi ya. Atau ada judul lain ya, korelasi antara durasi main game ya dengan tingkat kefokusan siswa dalam pembelajaran. Nah, ini juga membandingkan dua variabel ya, durasi main game, waktu gitu ya, dan juga tingkat kefokusan. Nah, ini bisa dilakukan analisis korelasinya. Nah, kemudian dalam analisis korelasi itu ada yang namanya koefisien korelasi atau disebutkan dengan huruf R kecil gitu ya. Di mana semakin besar ya nilai R-nya tadi itu, maka semakin kuat hubungannya. Dan juga sebaliknya, ketika nilai koefisien ini kecil, maka juga kecil hubungannya. Nah, antar variabel itu koefisiennya itu antara ya negatif 1 sampai 1 ya, plus 1 ya. Jadi koefisien korelasi tadi itu ya, itu antara rentangnya ya, antara negatif 1 sampai 1 gitu ya, dengan 0 sebagai titik pusatnya ya. Artinya ketika kita misalkan menguji suatu variabel ya, ada dua variabel, kemudian diuji korelasinya ternyata 0. Nah, berarti antar kedua variabel itu tidak memiliki hubungan korelasi. Nah, tapi ketika misalkan ya 0,2 atau 0,3 ya sampai ke 1, nah itu berarti ada hubungan korelasi ya. Atau negatif 0,2, negatif 0,3 dan seterusnya sampai negatif 1, itu berarti ada korelasinya gitu. Nah, ini ada pembagian ya, bagaimana tingkat korelasi itu menurut Arikunto gitu ya. Ada beberapa tingkatan ya. Jadi semakin mendekati angka 1 atau negatif 1, itu dikatakan semakin tinggi korelasinya gitu ya. Nah, itu misalkan sangat tinggi itu ketika rentangnya dari 0,8 sampai 1 ya, nilai R-nya tadi itu ya. Kemudian seterusnya ya, sangat rendah ketika 0 sampai 0,19 ya, dan seterusnya gitu. Nah, kemudian ada yang namanya arah korelasi gitu ya. Jadi tadi ada R ya, koefisien korelasi. Nah, koefisien korelasi itu bisa bersifat positif ya, bisa bernilai positif dan juga bisa bernilai negatif. Nah, ketika bernilai positif berarti memiliki hubungan yang searah ya, antar variabel itu memiliki hubungan yang searah ya, sejajar gitu ya. Nah, jika negatif ya, misalkan negatif 0,5 atau negatif 1 gitu ya misalkan itu, nah itu berarti hubungan antar variabel itu berlawanan arah ya, atau sebaliknya gitu. Ya, langsung kita contohkan saja ya, misalkan ada judul seperti ini ya. Jadi semakin meningkat motivasi siswa, maka semakin meningkat hasil belajar siswanya. Nah, ini termasuk arah korelasi yang positif. Karena apa? Antara motivasi ya dengan hasil belajar itu searah ya. Ketika satu meningkat, maka yang satunya juga meningkat. Ya, ketika motivasi siswa itu meningkat, maka hasil belajar juga meningkat. Nah, ini termasuk korelasi yang positif gitu ya. Nah, tapi sebaliknya ya, ada contoh lagi. Semakin tebal daun tumbuhan, maka semakin lambat ya kecepatan transpirasinya. Nah, di sini korelasinya negatif karena yang satu itu ketika naik, maka yang lainnya justru malah turun ya. Ketika daun itu semakin tebal ya, tapi justru malah ketika dilihat kecepatannya semakin menurun ya, kecepatan transpirasinya. Nah, ini contoh dari korelasi yang negatif ya gitu. Nah, dalam penelitian ya,
ketika kita menggunakan analisis korelasi, kita bisa menjawab beberapa pertanyaan. Yang pertama, yaitu seberapa kuat hubungan antar variabel. Ya, ini kita bisa melihat dengan melihat dari R-nya atau koefisien korelasinya. Ya. Yang kedua, yaitu bagaimana hubungan ya arah hubungan ya antar variabel. Ya, apakah tadi ya searah atau berlainan arah. Nah, itu kita bisa melihat dari apa? Dari nilai R-nya tadi itu, ya. R-nya apakah positif atau negatif. Nah, yang ketiga, kita bisa menjawab ya seberapa signifikan kekuatan hubungan antar variabel. Nah, ini menggunakan alfa gitu ya, menggunakan apakah nanti ketika diuji signifikansinya tadi itu lebih dari alfa atau kurang dari alfa. Nah, contoh ini ya, ini ada contoh. Contoh satu gitu ya. Diketahui hasil uji korelasi antara motivasi belajar siswa ya dengan hasil belajar siswa itu 0,6. Ini nilai R-nya ya, positif 0,6 ya dengan signifikansinya 0,002 ya. Dengan catatan alfanya adalah 0,05. Nah, ini artinya apa? Ya, artinya motivasi belajar ya dengan hasil belajar itu memiliki korelasi dengan kategori yang cukup ya. Kalau tadi kita melihat di pembagian Arikunto itu termasuk cukup ya 0,6 itu R-nya. Nah, ya dengan arah yang positif. Kenapa positif? Karena R-nya positif 0,6 ya, bukan negatif gitu. Dan hasilnya itu dapat menggambarkan hubungan yang signifikan. Ya, signifikan ini kita bisa melihat dari signifikansinya ya 0,02 tadi itu ya. P-value-nya kayak gitu. Karena lebih dari 0,05 kayak gitu. Nah, kemudian ada contoh yang kedua ya. Ini diketahui hasil uji korelasi antara tebal daun ya dengan laju transpirasi tumbuhan itu adalah negatif 0,89 gitu ya. Ya, dengan signifikansi 0,076, alfanya 0,5. Nah, ini artinya apa? Ya, artinya bahwa antara tebal daun dengan laju transpirasi ya pada tumbuhan itu memiliki hubungan yang sangat erat karena 0,89 itu ya. Tadi itu berada di level paling atas ya kategorinya menurut Arikunto gitu ya. Nah, dengan arah hubungan yang negatif ya, ada negatifnya kan gitu ya, negatif 0,89 kayak gitu. Nah, tetapi di sini ya hasil itu ya tidak dapat menggambarkan hubungan yang signifikan karena apa? Karena hasil p-value-nya atau 0,076 itu berada di atas alfa gitu ya, sehingga tidak signifikan. Nah, itu contoh ya untuk menyimpulkan analisis korelasi. Nah, untuk uji korelasi parametrik ya kita bisa menggunakan uji person produk momen ya, rumus person produk momen. Kita bisa menggunakan SPSS gitu ya untuk mempermudah penghitungan. Nah, uji person produk momen ini khusus untuk data yang bersifat rasio atau interval ya, dengan uji prasyaratnya yaitu uji normalitas dan juga uji linearitas. Nah, berikutnya ada uji korelatif non parametrik. Nah, ini kita bisa menggunakan ya uji Spearman rank gitu ya. Nah, ini khusus untuk data yang bersifat ordinal. Nah, di sini karena non parametrik maka tidak perlu menggunakan uji prasyarat baik itu yang tadi normalitas ataupun linearitas. Nah, demikian penjelasan untuk uji korelatif ya. Semoga bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.